Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa bersama saya Rahayu Lestari dengan NPM 17030018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, sudah siapkah kalian belajar matematika? Jika sudah, mari kita belajar. Nah, pada jenjang sekolah dasar, kalian sudah pernah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, bukan? Nah, pada jenjang sekolah menengah pertama, kalian akan lebih mendalami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, apa saja sih langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan? Kita simak yuk. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan menyamakan semua penyebut yang ada menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dari setiap bilangan penyebutnya. Yang kedua, mengoperasikan setiap pembilang. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengoperasikan setiap pembilangnya. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk pecahan dengan menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian, membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan FPB yang telah diperoleh. Nah, selesai. Nah, barangkali Ananda sekalian ini ada yang lupa mengenai bagaimana sih menentukan KPK dan FPB. Nah, sekarang akan Ibu ingatkan kembali ya. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Cara menentukannya itu ada dua. Yang pertama, menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, yang kedua, menggunakan pembagian bersusun. Ingat, kata kunci ketika Ananda menggunakan faktorisasi prima untuk menentukan KPK yaitu semua bilangan pokok Ananda tuliskan. Kemudian ketika ada bilangan pokok yang sama, nah Ananda pilih yang pangkatnya paling besar. Kemudian untuk FPB itu kata kuncinya Ananda hanya menuliskan bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Mudah ya? Kemudian ketika Ananda menggunakan pembagian bersusun, kata kunci yang perlu diingat adalah untuk menentukan KPK, Ananda kalikan semua bilangan pembagi. Jadi bilangan pembagi itu Ananda kalikan semua, maka akan didapat KPK-nya. Kemudian untuk menentukan FPB, Ananda hanya melihat bilangan yang dilingkari atau bilangan yang dapat membagi habis semua bilangan yang dicari FPB-nya. Oke, masih ingat kan? KPK digunakan untuk menyamakan penyebut pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk FPB digunakan untuk menyederhanakan bentuk bilangan pecahan dengan membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Oke, sudah ingat ya? Nah, kalau sudah berarti kita langsung ke contoh soal. Ibu memiliki 1/4 potong kain batik. Kemudian Bibi memberikan 1/2/3 potong kain batik miliknya untuk ibu. Setelah itu, ibu menggunakan 2/1/6 potong kain batik tersebut untuk membuat baju. Kini, berapa potong kain batik yang dimiliki ibu? Nah, pada permasalahan seperti ini, Ananda harus menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk menyelesaikannya, berarti kita harus membentuk soal cerita tersebut menjadi bentuk matematika. Itu menjadi seperti ini. 5/1/4 itu adalah kain yang dimiliki oleh ibu. Ya, lalu ditambah 1/2/3 ini adalah kain batik yang diberikan oleh Bibi kepada ibu. Nah, kemudian dikurang 2/1/6 karena digunakan untuk membuat baju oleh ibu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kain yang sisa yang dimiliki oleh ibu. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan bagian yang utuh terlebih dahulu. Nah, pada soal tersebut ini memuat bilangan pecahan campuran ya. 5/1/4 itu merupakan pecahan campuran.
dimana 5 itu adalah bagian utuh dan 1/4 itu merupakan bagian pecahan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan bagian yang utuh terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurang 2 1/6 itu sama dengan bagian utuhnya kan 5, 1, dan 2. Berarti tanda operasinya itu mengikuti ya. Jadi 5 ditambah 1 dikurang 2. Ingat, di dalam kurung. Kemudian ditambah dengan bagian pecahannya. Bagian pecahannya juga di dalam kurung. Dan tanda operasinya itu juga diikutkan. 1/4 ditambah 2/3 dikurang 1/6. Nih, dari sini ya, 1/4 ditambah 2/3 dikurang 1/6. Oke, karena sudah terpisah berarti langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 4 ditambah 1/4 2/3 dikurang 1/6 ini masih tetap. Nah, sekarang bagian utuhnya sudah dijumlahkan. Nah, langkah selanjutnya menentukan bentuk senilai dari masing-masing bilangan pecahan dengan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK dari ketiga bilangan penyebutnya. Nah, dapatkah Ananda sebutkan berapa saja bilangan penyebutnya? Ya, benar sekali. 4, 3, dan 6. Oke, berarti langsung saja kita cari KPK dari 4, 3, dan 6 ya. Ananda boleh menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pembagian bersusun ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menggunakan pembagian bersusun. Langkah yang pertama adalah membuat tabelnya dan kita isikan pada baris pertama itu dengan tanda bagi 4, 3, dan 6. Nah, kolom tanda bagi atau tanda bagi yang ke bawah itu akan diisi dengan bilangan pembagi ya. Oke, dan selanjutnya 4, 3, dan 6 itu kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu ya. Oke, masih ingat kan bilangan prima? Bilangan prima yang terkecil dapat membagi 4, 3, dan 6. Berapa? Ya, benar sekali, 2. Kemudian bilangan 4, 3, dan 6 itu masing-masing dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berarti hasilnya 2. Kita tuliskan di bawah 4. Kemudian 3 itu tidak habis dibagi 2. Nah, karena tidak habis atau bersisa, sisa berapa? Ya, sisa 1. Jadi hasilnya kita tulis 3. Karena 3 tidak habis dibagi 2, maka kita tulis saja 3. Kemudian 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, apakah 2 ini dapat membagi habis 4, 3, dan 6? Betul sekali, jawabannya tidak. Karena apa? Ada 3 yang tidak habis dibagi 2. Nah, oleh karena itu 2 itu tidak kita lingkari ya. Selanjutnya 2, 3, dan 3 itu kita bagi dengan berapa lagi? Ya, benar sekali, kita bagi dengan 2. Nah, dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 3 dibagi 2 itu tidak habis ya, tidak habis terbagi 2. Berarti kita tulis berapa? Ya, kita tulis 3. Kemudian 3 dibagi 2, kita tuliskan lagi 3. Oke, nah sekarang dari bilangan 1, 3, dan 3 itu apakah masih bisa dibagi 2? Benar sekali. 1, 3, dan 3 sudah tidak bisa dibagi 2. Berarti kita harus menaikkan bilangan pembaginya. Kita naikkan menjadi berapa? Ya, benar sekali. Kita naikkan menjadi 3. Berarti 1 dibagi 3 itu berapa hasilnya? 1. Kemudian 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ternyata pada baris terakhir ini sudah memuat angka 1 semua ya. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan KPK-nya. Menentukan KPK menggunakan cara pembagian bersusun, yaitu mengalihkan semua bilangan pembaginya. Oke, bilangan pembaginya berapa? Ya, benar sekali, 2, 2, dan 3. Berarti kita kalikan ya. KPK sama dengan 2 dikali 2 itu sama dengan 2/2 ya. Dikali 3 sama dengan 4. 2/2 itu sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga ketiga penyebutnya kita samakan menjadi berapa? Ya, menjadi 12 karena KPK-nya 12. Nah, tadi kan ini soal yang tadi ya. Nah, tadi sampai di 4 ditambah 1/4 ditambah 2/3 dikurang 1/6. Berarti penyebut 4, 3, dan 6 akan kita samakan menjadi 12 dengan cara
4 ditambah 1/4 itu penyebutnya berapa? 4. Berarti 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12? Nah, berarti dikali dengan 3. Nah, karena penyebutnya dikalikan 3, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 3. Nah, kemudian ditambah 2/3. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya 3. Berarti 3 dikalikan berapa yang hasilnya 12? Kita kalikan dengan 4. Kemudian ketika penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga dikalikan 4. Nah, kemudian dikurang 1/6. Nah, 1/6. 6 dikalikan berapa yang hasilnya 12? Ya, dikalikan dengan 2. Berarti ketika penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Oke, selanjutnya kita langsung hitung perkaliannya. Jadi bagian yang utuh itu tetap kita tuliskan ya. 4 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian dikurang 1 dikali 2, 2 per 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, sekarang di bagian pecahan ini penyebutnya sudah sama. Berarti langkah selanjutnya adalah mengoperasikan bagian pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3, 8, dan 2. Kita tuliskan lagi ya. 4 ditambah dalam kurung 3 ditambah 8 dikurang 2 per 12. Jadi penyebutnya itu cukup dituliskan satu kali saja karena sudah sama. Jadi kita tinggal mengoperasikan bagian pembilangnya, yaitu 3 ditambah 8 dikurang 2. Nah, selanjutnya 4 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan berapa? 11. 11 dikurang 2 sama dengan 9 per 12. Nah, sekarang sudah diperoleh hasil 4 ditambah 9 per 12. Kira-kira bentuk pecahan ini sudah sederhana atau belum? Ya, jawabannya belum. Berarti langkah selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk pecahan. Dengan cara apa? Ya, menggunakan FPB. Oke, berarti yang dicari adalah FPB dari 9 dan 12. Kita pakai cara tabel ya, atau cara pembagian bersusun. Yang pertama, seperti biasa, kita tuliskan tanda bagi 9 dan 12. Kemudian kita bagi berapa yang pertama? Ya, dibagi 2. Hasilnya adalah 9 dan 6. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena 9 tidak habis dibagi 2, maka kita harus menuliskannya lagi 9. Kita tetap menuliskannya 9. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, karena 2 itu tidak dapat membagi habis 9 dan 12, berarti 2 tidak kita lingkarin ya. Nah, selanjutnya dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 2. Berarti 9 tetap kita tuliskan 9 karena tidak habis dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya apakah masih bisa lagi dibagi 2? Jawabannya adalah tidak dapat. Karena 9 dibagi 2 tidak habis, 3 dibagi 2 juga tidak habis. Berarti kita naikkan menjadi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ternyata 3 itu dapat membagi habis 9 dan 3, atau 3 itu dapat membagi habis 9 dan 12. Berarti kita lingkarin ya. Berarti kita lingkari angka 3-nya. Nah, selanjutnya 3 dan 1 kita bagi berapa lagi? Ya, benar sekali, kita bagi 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1, 1 dibagi 3 sama dengan, kita tetap menuliskannya 1 karena tidak habis dibagi 3. Nah, sekarang baris terakhir sudah 1 ya, sudah 1 semua. Berarti sekarang kita lihat atau kita ingat, untuk mencari FPB berarti bilangan yang dilingkari atau bilangan yang dapat membagi habis 9 dan 12. Jadi berapa FPB-nya? Ya, benar sekali, FPB-nya adalah 3, sehingga masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 3. Nah, ini soal yang tadi ya, 4 ditambah 9 per 12 itu sama dengan 4 ditambah 9 dibagi 3, ya, pembilangnya 9 dibagi 3 per penyebutnya 12 dibagi 3. Sama-sama dibagi 3 ya. Kemudian 4 ditambah 3 per 4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti 4 itu adalah bentuk utuh
Dan 3/4 itu adalah bentuk pecahan, jadi bisa langsung kita gabungkan menjadi 4 3/4. Jadi sisa kain batik yang dimiliki ibu adalah 4 3/4 potong. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ananda tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, untuk latihan Ananda kerjakan dua soal ini sebagai latihan ya. Yang pertama, tentukan hasil dari 3/7 ditambah 4/21 dikurang 13/14. Kemudian yang nomor 2, tentukan hasil dari 10 1/4 ditambah 1 2/3 ditambah 27/8. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga Ananda sekalian dapat memahami dan menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Ananda harus tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selamat belajar dan berlatih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.